Rahayu pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali tentunya dalam bahasan yang bersambung, yaitu di tata cara perkawinan adat Jawa bagian kedua. Yang bagian pertama sudah kita saksikan di minggu yang lalu dan kita lanjutkan di minggu yang ini. Baik, masih bersama dengan Pak Sutrimo, ahlinya belajar bersama. Oh, saya sama sekali channel lagi. Saya layak untuk disebut kon gak Jawa dah. Layak banget nih saya gitu kan. Saya belajar Pak, mungkin kalau nanti suatu saat saya mantu gitu kan. Ada saya masih belum nih, masih jauh. Belum, nanti paling enggak saya agak-agak sedikit kemeru lah. Kemeru perkara adat Jawa karena penting gitu loh. Siapa yang pengen bercerai sih Pak, nggak ada deh pengalaman-pengalaman buruk itu jangan sampai terjadi deh. Nih Pak, tadi ada kita bahas tentang tadi nyantriknya udah ya, terus kemudian siraman ya Pak ya, siraman ngerik Pak. Nah ngerik, ngerik ini apa Pak? Jadi ketika sesudah siraman tadi itu kan menjelang mau pagi ya. Siraman itu juga suatu tradisi ritual tersendiri, sebuah bentuk filosofi doa supaya tumurunning wahyu widodari. Di sini menggambarkan cerita bagaimana Widodari Nawang Wulan itu tumurun menyatu pada sang calon pengantin perempuan. Nah, gimana wataknya Pak Nawang Wulan? Nawang Wulan tuh ya misalnya perempuan yang cantik, perempuan yang yang anggun, ya, yang merbawani, yang terhormat, itu bidadari. Jadi saya sebagai penggiat budaya Jawa sangat prihatin ketika kata bidadari ini dipinjam oleh ajaran Dayak untuk sesuatu yang berbau seksual. Katanya harus melayani misalnya itu kan saya sangat prihatin. 72 ini saya sangat prihatin karena bidadari itu bukan nilai-nilai seksual dan sensualnya yang muncul. Ya, gambaran perempuan yang cantik, yang anggun, ya, yang santun, yang sopan santun, yang yang halus, yang merbawani gitu loh. Sehingga tidak mudah dilecehkan dengan penggambaran yang sensual dan seksual gitu loh. Bukan di situnya. Bukan di situnya. Saya keberatan sebenarnya itu. Kok dipakai mereka dengan disalahartikan gitu, salah gunakan ya. Dan yang percaya mungkin juga yang sebangsa-bangsa itulah. Iya. Yang sukanya ke situ Pak. Baik, kita lebih halus di sini ya. Terus kemudian ngerik ini tadi ya Pak. Oh, ngerik itu ngerik maksudnya Pak? Iya. Apa yang ngerik? Jadi setelah tadi siraman tadi, siraman tadi kan sebuah filosofi doa sumeturuning wahyu widodari Nawang Wulan. Karena tadi habis tarup toh, sehingga Joko Tarup tadi. Oh, tarup itu Joko Tarup, Dewi Nawang Wulan. Dewi Nawang Wulan. Nah, setelah siraman kan terus dikerik. Nah, itu namanya Paes Ageng. Oh, dikerik buat ini? Iya, sehingga kalau manten Jawa itu sampai paling tidak berapa hari ya, 3 bulan kalau nggak salah, itu masih kelihatan. Karena keriannya tadi loh. Iya, saya soalnya enggak sih. Kasihan deh aku. Oke. Iya Pak. Jadi dikerik tadi, mulai di... Apa tujuan dari upacara ngerik ini Pak? Nah, upacara ngerik itu satu memang, ini sudah mulai dewasa. Oh, ada satu gradasi ini dari... dari remaja ke dewasa. Jadi kalau anak-anak ke remaja kan misalnya dengan menstruasi, dengan akhirnya mulai menyukai lawan jenis, itu kan dari anak-anak ke remaja. Nah, ini remaja ke dewasa. Karena dia akan dipersiapkan menjadi wanita, perempuan dan wanita ya. Menjadi perempuan dan wanita, bukan sekedar wadon. Nah, sehingga dikerik di situ, terus ada Paes Ageng di situ. Nah, kita tidak jelaskan rinci aja biar waktunya tidak habis di sini. Jadi terus yang pasiraman tadi yang nyirami itu diambil dari 7 atau 9 sumber keramat. Harus Pak? Iya. Nah, kalau di daerahnya nggak ada sumber? Loh, banyak, setiap daerah pasti punya sumber keramat karena di Jawa itu banyak mata air. Maksudnya keramatnya gimana nih, sumber keramat? Sumber keramat itu sumber yang memang di situ dikeramatkan oleh masyarakat sekitarnya. Contoh di sini umpamanya sumber Kendedes, Batu Gede. Oke, tahu. Walandit. Tahu. Ya. Terus banyak sumber Judu di Gunung Kawi. Oh, ada ya. Terus banyak sumber di sini lebih dari 7.
Sumber gentong. Lebih dari 9. Dan di sumber-sumber itu pasti seringkali di situ ada ritual-ritual. Sumber awan. Sumber awan, ya. Karena di situ pasti ada ritual oleh masyarakat di sekitarnya, dikeramatkan dan dirituali, disakralkan. Sehingga lah ini kadang-kadang saya juga merasa prihatin juga ketika mata air tadi dikeramatkan, ini diserang dengan kasanah agamis. Padahal mengeramatkan itu adalah untuk menjaga mata air. Nah, gara-gara diserang oleh kaum agamis yang katanya dengan kata-kata agamis tadi, akhirnya sekarang banyak mata air yang mati. Karena banyak pohon-pohon besar yang dipotong. Kan banyak demitnya, ya. Makanya dipotong. Itu yang saya prihatin gitu loh. Disakralkan untuk menjaga mata air. Ya. Nah, ketika kita ambil 7 mata air tadi atau 9, ya. Ini biasanya ngambilnya kalau mau 7 yang diambil cuma 6. Kalau yang rencananya 9 yang ngambil cuma 8. Karena yang 1 kan mata air di desa tersebut. Oh, harus di situ ya? Oh iya. Anu yang awal apanya? Yang utama, ya. Utamanya. Terus setelah itu yang menyirami, yang memandikan itu juga kalau nggak 7 juga 9. Nah, biasanya itu 7, 9 sama bapak ibunya. Terus Pak? Oke. Jadi cukup rumit juga ya. Kenapa kok sumber, Pak? Ya. Kok gak di laut? Pantai Selatan. Karena sumber kira-kira. Ya. Di Pantai Selatan juga banyak sumber. Coba kalau ke Balikambang sana ada sumber Pitu di sana. Oh, ada sumber Pitu. Cukup spasi Pitu, Pak. Pitu, terus ya. Kalau kita ke Sendang Biru ada mata air sumber tawar di Pulau Sempu. Oh iya, banyak sumber. Pernah ke sana tuh. Ya. Itulah sebabnya mata air di Jawa itu sangat luar biasa. Ya. Sehingga kenapa kok harus sumber? Karena sumber air itu adalah sumber kehidupan. Tidak ada satupun orang yang makhluk hidup yang bisa hidup tanpa air. Iya dong Pak, kita 75% air. 75% air. Jadi air benar-benar yang utama ya. Iya. Oke Pak. Terus kemudian apalagi Pak? Ya. Siraman ini harus dari 7 sumber. 7 atau 9 sumber. 7 sumur enggak boleh Pak? Beda-beda. Sumur kan sumber, Pak. Iya, yang tadi saya katakan yang 1 itu sumber pokok yang ketempatan. Iya. Oke. Kalau mau 9 yang 8 luar. Kalau mau 7 yang 6 luar. Oke. Maaf saya agak nyerekel dikit karena saya yakin pemirsa juga banyak yang gitu. Lah di sumur kono untuk apa gitu. Akhirnya kan jadi kacau kan. Jadi akhirnya tambah diminimalis. Padahal banyak makna yang kita pelajarin ya. Kalau di sumber itu kan memang tempatnya tempat sakral, di situ biasanya kan petilasan pedanyangan. Lah kalau sumur kan enggak. Petilasan boe sapa itu. Oh gitu ya Pak ya. Kenapa Pak, apa sih Pak maksudnya danyang itu tadi ini agak-agak klinik deh jadinya Pak. Ayo Pak. Jadi kalau mohon maaf di channel Rakyat Prasojo sudah saya bahas itu siapakah sebenarnya pedanyangan itu. Pedanyangan itu dari kata danyang dari kata dahyang. Dahyang itu dari kata sedahyang. Jadi di tempat itu dulu tempatnya merupakan sedah itu suguh atau persembahan kepada yang itu istilahnya Tuhan semesta. Di situ biasanya tempat-tempat orang yang bedah kerawang, yang babat alas dari suatu desa tadi. Nah, orang yang bedah kerawang itu biasanya kan orang yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan alam semesta. Dia seringkali melakukan sedahyang. Akhirnya dilanjutkan oleh keturunannya. Disitulah tempat sedahyang. Dahyang lamanya jadi danyang. Oh, sekarang pokok danyang pasti sudah demit itu. Dan itu bukan itu menunjukkan tempat, bukan makhluk. Oh. Dahyang itu di situ tempat sedahyang, punden. Karena orang Jawa dulu itu tempat orang Jawa itu tidak punya rumah ibadah. Ya maksudnya. Orang Jawa tuh punyanya tempat ibadah. Oke. Tempat ibadah itu tuh dahyang, pedanyangan atau punden tadi. Ada pohon besar. Pohon besar di situ dan biasanya juga ada mata air di situ, airnya melimpah. Air melimpah otomatis apa? Makmur. Pertanian. Tidak ada makhluk yang nggak butuh air.
Ya, air begitu sangat penting sehingga pohon yang besar-besar itu tidak ditebang ya, karena itu akarnya menyimpan air pemirsa. Oke, kita lanjutkan setelah ini. Baik pemirsa Dharma TV, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah satu ini. Ya, pemirsa Dharma TV masih bersama saya Satna Dewi dan tentunya bersama Pak Sutrimo dalam bahasan tata cara perkawinan adat Jawa bagian kedua. Pak Sutrimo, jadi itu tadi penjelasan tentang danyang yang kita anggapnya selama ini adalah makhluk. Ternyata sebuah tempat. Tempat ibadahnya orang Jawa, di mana di situ ada pohon besar. Karena ada pohon besar, maka akan ada sumber mata air karena akarnya menyimpan air. Dan di situ dikeramatkan. Tidak boleh ada yang mengambil ikan di situ sebagai tolak ukur kejernihan air itu. Yang bermanfaat untuk pertanian. Itu nyambungnya ya. Jadi jangan sepotong-sepotong cara berpikirnya yang semuanya jadinya klinik, musyrik. Itu yang kadang-kadang saya agak kurang pas, kurang serg ya Pak. Oke Pak, jadi itu tadi kita bicara tentang siraman yang mengambil dari 7 mata air, sumber mata air. Mata air yang keramat tadi. Di tempat pedanyangan, tempat mata air itu biasanya ya energinya bagus, energi alamnya. Nah kadang-kadang orang yang nggak ngerti itu dianggapnya itu energi-energi yang bagus tadi kan dianggapnya katanya itu makhluk halus ya. Ya memang ada energi di situ. Betul. Memang saling makhluk-makhluk itu berinteraksi kok dengan tanaman, dengan alam ya Pak ya. Dan memang ke dalam filosofi Jawa itu kan kita diharapkan untuk membangun renaning tiasing sesami. Kita selalu berusaha, berupaya untuk membuat sukacitanya sesama. Sesama itu bukan sesama manusia saja, tetapi sesama makhluk hidup. Ya manusia, ya hewan, ya tumbuhan, ya makhluk halus. Karena orang Jawa bilang itu wong halus, bukan makhluk gaib. Kalau kata gaib itu kan semacam ada tirai. Di dalam ajaran Jawa tidak boleh memusuhi makhluk gaib, apalagi dikutuk tidak boleh. Wong itu juga ciptaan Tuhan kok. Makhluk gaib itu apa Pak? Istilah makhluk gaib bukan budaya Jawa. Kalau dalam budaya Jawa itu wong halus itu tadi loh. Oh halus ini ya? Iya. Ini kita kasar karena terbungkus pada kasar. Tapi keluar dari sini kita jadi wong halus juga. Halus lagi, iya. Oke. Baik. Oh iya. Wong halus ya. Iya Pak. Terus Pak, jadi orang Jawa ini benar-benar menyatu dengan alam karena merasa bahwa memang kita adalah bagian dari alam itu sendiri, saling menghargai gitu ya. Memang di dalam filosofi Jawa, dalam ajaran Jawa itu kan manusia itu merupakan jagat cilik atau mikrokosmos dan bagian dari makrokosmos. Kita adalah suatu penyatuan. Bahkan konsep konsep koneksivitas manusia dengan Sang Maha Pencipta di dalam budaya Jawa itu bukan menyembah, tapi manembah. Apa tuh Pak bedanya? Kalau menyembah itu kan ada yang disembah, ada yang menyembah. Yang menyembah di bawah, yang disembah di atas. Kalau manembah itu adalah bagian. Dan perbedaannya di situ gitu loh. Kalau di ajaran Jawa itu manembah itu bersinergi. Oke. Manunggaling kalau Gusti. Terpisah sebenarnya. Iya. Jadi bukan koneksivitasnya atas bawah. Sehingga betul Pak. Jadi konsep dari aku dan dia itu ya memang keterbatasan dari pemahaman sih sebenarnya kalau saya. Tapi pada dasarnya memang kita tidak pernah terpisahkan dari jagat besar kan bagian dari itu. Sehingga kalau di dalam budaya Jawa tidak ada konsep manusia itu merupakan raja alam semesta, tidak ada. Kita adalah bagian yang harus bersinergi gitu loh. Sehingga berbagai upacara Jawa rata-rata mesti unsurnya harmonisasi alam, termasuk ini tadi siraman tadi. Nah setelah siraman tadi dikerik tadi dengan paes ageng, terus memakai pakaian-pakaian pengantin ya, baju pengantin ya. Nah baju pengantin dalam tradisi Jawa juga tidak boleh pinjam tadi saya katakan, terutama baju yang untuk panggih. Karena ini terkait dengan sebenarnya kalau katakan biaya nggak mahal juga kok. Jadi
baju pengantin Jawa yang untuk panggih ya khususnya. Kalau umpamanya nanti setelah di pelaminan ganti baju basahan itu kan tinggal dimodif aja. Baju pengantin untuk panggih nggak mahal. Jadi misalnya ya tergantung kantongnya lah. Jadi jangan bilang oh mahal, tidak. Saya 2 kali mau punya menantu ya, dan anak saya laki-laki, calon mantu saya ini saya belikan baju pengantin karena ya namanya mantu nanti kan jadi anak saya. Dan pengalaman saya membelikan baju pengantin untuk anak saya, untuk menantu saya nggak mahal kok. Mahal nggak ada, relatif Pak. Taruhlah untuk ekonomi yang menengah ke bawah itu nggak mahal kok. Batiknya batik tulis bukan? Nah, ya itu tadi. Nah, ya, karena di sana kalau kita mau belanja baju pengantin itu kan tergantung, tadi saya katakan tergantung kantong toh. Oke. Dan ketika bicara batik di Jawa itu kan ada saat ini kan ada 4 batik. Paling murah itu kan batik printing. Terus nomor 2 batik cap. Nomor 3 itu batik semi. Cap tulis, ada cap, ada tulis. Ya, semi lah ya. Ya semi. Terus yang mahal batik tulis. Oke. Tapi simbol-simbol di situ sudah ada semuanya ya. Tinggal milih yang mana nih, terserah. Kemampuan aja ya. Iya, kemampuan kantongnya. Terus terus umpamanya di situ nanti juga beberapa baju yang harus istilahnya sinjangnya atau kainnya mau yang Wahyu Tumurun atau junjung Truntum. Derajat. Junjung derajat. Junjung derajat. Ini kalau nggak salah ada sekitar 7 macam sebenarnya. Kalau nanti biasanya pas siraman tuh dipakai itu 7 macam jenis motif batik tadi. Oh pas siraman, oh ya ada ganti-ganti ya? Iya kan ganti-ganti. Iya betul. Entah itu siraman waktu manten, entah itu siraman waktu mitoni. Nyucu bulani. 7 bulani. Iya, kan dipakai itu 7 motif batik. Bahkan ada 9 motif. Kalau kemarin saya di rumah punya itu motif batik 7 atau 9 saya punya, dan harganya nggak mahal kok. Batik printing itu pergi ke yang harga 50 ribuan aja ada kok, kan nggak mahal. Apa aja Pak? Saya nggak hafal ya, ada Junjung Derajat, ada Wahyu Tumurun, Sidomukti, Sidoluhur, Sidomulyo, Truntum tadi. Truntum. Yang nggak boleh itu parang, nggak boleh. Oh, karena perang ya? Parang itu biasanya raja yang pakai. Dia perengan itu, kalau nggak salah parang. Iya. Itu dari mana Pak? Itu Mataram kuno nih, Mataram baru nih. Ya, ini mulai zaman Mataram itu misalnya melanjutkan dari Majapahit. Raja-raja Mataram dan raja-raja Solo Jogja itu mengakui mereka adalah melanjutkan dari Majapahit, dan itu mulai Majapahit ada. Karena ketika bicara tentang kain ya, ini leluhur kita punya pengalaman tentang pemintal benang itu jauh sebelum Masehi sudah punya gitu loh. Jadi nggak utuh gitu kayak di patungnya itu? Enggak. Kalau umpamanya patung Ken Dedes yang itu mudah menunjukkan payudara, ini kan karena disimbolkan Ken Dedes ini adalah ibu dari raja-raja Nusantara. Dan ini pada zaman dahulu itu hal biasa. Payudara adalah simbol ya, juga simbol yang. Ya, karena itu simbol kemakmuran. Dia simbol kemakmuran, dan itu adalah simbol kehidupan. Nah, perkara saat ini orang menganggap itu porno, itu kan otak mesumnya mereka. Sendiri ya. Leluhur kita, bangsa kita dengan memakai hanya kemben ya, kutu baru, ini tidak ada itu pelecehan seksual, itu tidak ada loh. Semua kan tergantung otak kita mesum atau tidak gitu loh. Betul. Karena payudara itu kan sumber kemakmuran, sumber kehidupan gitu loh. Ya betul. Semua orang, semua bayi, semua dari kita pernah menikmati itu. Ya. Selalu tertarik dengan itu sudah sangat alami dan alami banget sih. Dan kalau itu menjadi objek seksual itu kan otaknya yang mesum gitu loh. Kalau otaknya nggak mesum ya itu bukan objek seksual.
Ya, aduh banyak sekali nih pemikiran-pemikiran yang mesti diluruskan ini. Apakah mau lurus atau tidak terserah deh Pak, Bapak Ibu. Oke, ya, kemudian, loh ini tadi sebelum panggil ada ijab Pak. Nah ijab itu kan Islam. Oh. Jadi Jawa tidak mengenal ijab. Kalau di Kristen kan pemberkatan gereja. Kalau di Kristen. Oke. Kalau di Islam kan akad nikah atau itu ijab. bisa di masjid kalau Ya, di Islam itu di tempat-tempat ibadah ya biasanya mereka. Dan itu ya? bukan budaya Jawa, sehingga saya nggak mau bahas ijab. Oke, baik. Kalau kalau di budaya Jawa tadi di tempat dipanggih kita di temokne tadi itu merupakan suatu perkawinan. Di rumah aja ya? Di rumah, iya. Di rumah aja gitu. si pengantin perempuan. Oke, baik. Tadi ada. Nah ini sekarang kita bahas tentang rangkaian prosesi dong Pak. Yeah. Ada serah-serahan, sanggan, lempar-lemparan siri, mencuci kaki dan memecah telur, pengantin bergandengan menuju pelamin, kacar kucur, dahar walimah atau makan bersama, dan terakhir sungkeman kepada orang tua. Ini lumayan nih. Jadi panggih tadi itu tadi kan calon pengantin pria kan sudah di pondok tadi ya. Nah, sehingga sangatnya harus tepat ya, tepat waktu, nggak boleh meleset, tidak boleh molor. Nah, setelah itu ini biasanya kan pakai musik ya. Musiknya itu kebugiru. Oh, gamelan gitu. Gamelan. Kalau dulu kan gamelan hidup ya, sekarang pakai kaset ya. Kayaknya di kelurahan-kelurahan ada tuh gamelan hidup. Kalau pada zaman dahulu itu setiap dusun pasti punya gamelan. Dan ini masih dilanjutkan di Bali. Hampir setiap banjar pasti punya gamelan. Oh iya, benar-benar di Bali ada ya Pak ya. Ya. Oke, bagaimana dengan di Jawa? Dulu punya setiap dusun, bukan desa ya. Dusun itu punya. Lebih keren lagi. Ya, baik. Dusun itu desa kecil. Baik Pak, nanti kita kupas lagi nih perihal ini. Yeah. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan ketemu setelah satu ini. Iya, baik pemirsa Dampak TV, kita lanjut dengan upacara ini tadi ya Pak. Mau panggih tadi. Panggih ya, baik. Jadi calon pengantin pria kan sudah di pondokan tadi supaya sangatnya harus tepat, tidak boleh molor karena Jawa itu disiplin. Nah setelah itu mungle gending kebugiru. Nah kebugiru ini maksudnya kebugiru itu kan kebu digiring. Oh gitu. Jadi kebugiru tidak untuk panggih. Salah kalau salah kaprah kalau di pengantin dengan tradisi Jawa kok kebugiru untuk panggih itu salah kaprah. Jadi sebelumnya berarti? Sebelumnya. Pada waktu pria datang ke tempatnya perempuan? Ya, itu baru datang tadi, beserta dengan rombongannya. Oke, oke. Nah, setelah itu kan ada serah-serahan. Jadi jangan dipanggilkan dulu sebelum dipasrah nih. Oh, iya, jadi panggil dulu. Iya, ibaratnya gini. Serah-serahan itu dipasrah? Dipasrah nih, serah tinampi manten. Oke, iya Pak. Sehingga sangat lucu. Lah wong dipasrah nih gurung kok wis dipanggihke. Ibaratnya panganan nurung dimanggake kok harus dipangan tamune ngono lho. Nggak boleh. Iya benar. Jadi harus serah tinampi manten dulu. Di depan blok KTP. Oh, di depannya blok KTP. Ya, di belakang, di depannya tarup tadi. Di depan ya? Iya. Jadi ini perempuan laki-laki datang, perempuannya juga datang juga? Belum. Oh, ini cuma orang tua aja menerima atau keluarga? Wakilnya. Oke, baik. Serah-serahan. Serah tinampi. Jadi setelah serah tinampi, baru akhirnya panggih. Baru ini gendengnya ganti, mongang utawa kodok ngorek. Kodok ngorek kok gitu sih Pak? Kok kodok ngorek? Iya, kodok ngorek itu kan kodok mau kawin gitu loh. Oh, karena filosofi Jawa itu kan memang harus harmonisasi dengan semesta gitu. Alam. Pasti. Iya. Oke Pak. Gending mongang utawi gending kodok ngorek. Nah ini baru pengantin perempuan keluar. Jadi yang diserahkan itu wong lanange apa ya? Iya. Wong lanange sing diserahkan nang wedok Pak? Iya. Bukan wong wedok sing diserahkan nang lanang? Bukan. Oh gitu ya? Diserahkan untuk dipanggihke. Oke. Kalau belum diserahne ya aja dipanggihke wong durung dipasrahne kok. Oke.
Baik. Ini tata keramanya kan seperti itu. Ya. Nah, setelah itu baru dipanggilke sing manggilke sesepuh tadi. Nah, sesepuh tadi biasanya dengan apa midak wiji sejati. Telur. Oh, di situ ya kejadiannya ya. Oh, oke. Saya juga masih di situ juga ada cok bakalnya, terus ada pasangan untuk panggil tadi. Pasangan itu napa niku? Pasangannya sapi itu loh. Apa? Yang buat meluku itu. Iya. Nah, saat ini saya lihat jarang itu sudah pakai itu, kadang-kadang panggilnya itu enggak ada pasangan. Buat apa itu Pak maknanya Pak? Nah, ini kan memasangkan kedua manusia, perempuan dan laki-laki. Yang nginjek telur itu loh Pak, yang nginjek telur itu di situ tuh sebelum itu ya? Iya. Cekrek, kayaknya feodal banget gitu Pak. Enggak Pak, coba dijelasin Pak, ini ada yang ngomongin feodal tuh gitu, penjajahan gitu. Di situ kan ada cok bakal, ada biji-bijian, terus ada wiji sejati. Sehingga calon pengantin pria itu kan midak wiji sejati, telur tadi. Oke. Karena ini memang akan tumuruning wiji sejati. Ini bentuk doa. Supaya tumuruning wiji sejati, karena seorang bayi ini kan dulunya kan di alam awang uwung. Ini berdoa supaya tumuruning wiji sejati. Masuk ya. Penciptaan ini, proses penciptaan. Proses penciptaan. Tumuruning wiji sejati kepada siapa? Kepada kedua mempelai, kedua pengantin. Terus si laki-laki harus midek telur tadi. Ini simbolnya wiji sejati pecah. Nah, setelah itu si pengantin perempuan itu kan sungkem. Sungkem mijii ampean. Mencuci kaki. Ini kan bentuk bakti. Ya memang ya kudu dicuci aja leket kabeh gitu. Tapi ditata dengan estetika ya. Keindahan gitu ya Pak ya. Di mijii sama pengantin perempuan. Jadi sungkem dulu, setelah sungkem tuh mijii. Nah, setelah mijii, setelah itu pengantin pria ini mengangkat pengantin perempuan dari sungkem tadi atau dari miji tadi, karena di dalam budaya Jawa perempuan itu bukan budak kita, bukan bawaan kita, bukan pembantu kita, ya, bukan istilahnya anak buah kita. Katanya diciptakan dari tulang rusuknya pria Pak. Nah, itu. Benar nggak tuh? Jadi sehingga si calon pengantin pria ini kan mengangkat. Biasanya setelah perempuan, nah ketika diangkat tadi perempuan sungkem lagi terus diangkat sejajar. Wah, itu pecah nangis tuh. Kehormatan. Nangis itu Pak. Iya. Kalau sakral tuh tanpa terasa, kedua mempelai menangis, orang tuanya menangis. Saking ini gak ngerti rek lah upacara itu gak ngerti. Coba kalau paham ini Pak, nangis itu semua penonton tamu Pak. Iya. Karena ini bentuk serem itu. Iya, jadi keren. Jadi istri kita itu bukan orang yang harus kita tindas. Itu dihormati banget, diangkat kehormatannya. Tidak boleh dipukuli gitu loh. Dikasih kata-kata kasar aja nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu ulat nggak enak aja udah sakit. Karena akhirnya menjadi garwo, sigarane nyowo. Nyeneni kon ya padha nyeneni awakku dhewe gak jadi ya kan gitu kalau sudah sigar. Karena itulah sebabnya orang leluhur kita dulu itu nggak ada angka perceraian itu. Ngomong ya gak usah bengok-bengok Pak, jangan biar. Iya. Manggilnya Nimas. Panggilan kemesraan toh, Nimas. Iya Kang Mas. Iya. Lek tukaran tetep boso. Akhirnya nggak jadi tukaran gitu loh. Soalnya nggak ada kata-kata teriak-teriak seperti itu. Iya, semuanya dengan kelembutan. Karena tadi sudah tumurunning widodari nawang wulan. Perempuan yang anggun, perempuan yang terhormat, perempuan yang istilahnya penuh keanggunan, kehormatan, merbawani. Ya. Tidak harus istilahnya tidak diinjak, tidak boleh dipukul walaupun salah pun. Jadi si perempuan tadi ngabekti, calon pengantin perempuan kan ngabekti, terus mijii. Tapi pengantin laki-laki pun juga tidak boleh menekan, malah diangkat, dihormati, diangkat derajatnya, kehormatannya. Nah, keren Pak. Semoga kita seperti itu Pak. Iya. Terus Pak. Nah setelah itu, setelah upacara midek wiji sejati, ini kan muteri pasangan. Siapa yang muteri?
Ya pengantinnya tadi. Pasangannya siapa yang dipastikan? Pasangan yang di situ kan untuk panggilan pasangan kerbau atau sapi yang untuk meluku tadi loh. Iya. Iya, apa Pak. bahasa Jawanya itu? Saya punya kok. Iya. Di rumah. Iya. Oh, itu diputerin. Diputerin. Intinya apa itu? Intinya. Nah, ini kan penyatuan ya. Pasangan kerbau tadi kan ini loh, dua sejoli ini sudah dipasangkan. Menjadi garwo. Karena kebo itu selalu berpasangan. Ketika meluku bajak itu mau bajak. Meluku yang bajak kalau bahasa Indonesianya tadi. Itu jadi satu simbol. Ya, jadi simbol selalu bersama-sama gitu ya. Selalu bersama-sama gitu loh. Oke Pak. Oke Pak. Dimuteri biasanya ganjil kalau nggak 3 kali ya 7 kali. Dipandu oleh dukun manten sesepuh tadi. Ya. Oh ya, sebelum itu ada balangan gantal dulu. Sebelum tadi Bu lempar-lemparan sirih. Bu Sada tadi kan enggak ditanyakan. Jadi sebelum mijek yang ditanyakan sebelum mijek wiji sejati tadi. Oh iya, sebelum sebelum memecah telur, Pak. Iya, jadi setelah serah tinampi manten tadi baru sawatan gantal. Maksudnya, Pak? Sawatan gantal ki lho jodohku. Karena gantal itu suruh temurose diwolak-walik podo rasane. Nah, kalau kita menjadi pasangan, ini loh jodohku, ini pasanganku, ini garwoku, si garane nyowo, diwolak-walik podo rasane. Nek aku loro kono ya loro, satu rasa. Satu ya sama-sama gitu ya. Nek kono loro aku ya loro. Nah, coba kabeh diajari kok gini Pak, anak-anak gini ya, mulai awal nih ya kita ajarkan ini loh, sesuatu adab budi luhurnya kita ini, adiluhurnya luar biasa. Oke Pak, lempar-lemparan sirih. Nah, Mas Sirih terus langsung midak wiji jati tadi. Wiji jati. Nah, setelah itu terus muterin meluku tadi. Pasangan tadi. Setelah itu terus gandengan tangan. Gandengan tangan dipakai sindur. Oh, ini ya, selendang ini ya, Pak. Gitu. Sindur. Sindur yang dipandu oleh sesepuh ya, dukun manten tadi. Yang depan itu adalah bapaknya pengantin putri, yang belakang tuh ibunya. Pengantin putri. Bapak ibunya yang pengantin laki kemana Pak? Kan belum belum datang. Ceritanya dulu skenario nih. Siap. Tapi ada juga yang suatu daerah itu yang di depan tadi sindur kebayang tadi itu sesepuh, yang belakangnya itu bapak ibu. Dua-duanya dari belakang. Ya. Maksudnya apa? Sesepuh tadi menunjukkan jalan. Oke. Karena kedua mempelai ini kan baru dia mengarungi samudra kehidupan. Ini loh dituntun dalam mengarungi kehidupan itu seperti ini. Nah, orang tua itu mendorong dari belakang. Mensupport dari belakang. Memberikan mensupport, mendorong, memberikan semangat ya. Pasti ada itu. Diberi tuntunan dari depan tadi. Nah, setelah itu duduk di pelaminan di Wadi. Oke, setelah duduk ke pelaminan jangan dulu Pak dibahas. Habis ini kita bahas. Baik Musa Dharma TV, kita akan ketemu selain satu ini, jangan kemana-mana. Ya, Musa Dharma TV sampai di segmen keempat dari tata cara perkawinan adat Jawa yang bagian kedua. Ini tadi kita langsung Pak nih. Yeah. Oke, itu tadi sinduran. Sinduran terus dibawa ke pelaminan. Akhirnya didudukkan di situ, terus ada sungkeman. Oke, didudukkan dulu apa sungkeman dulu? Ada daerah yang dudukkan dulu, misalnya setelah tadi mengarungi perjalanan, mengarungi kehidupan, kelelunggu. Nah, ada juga yang sungkeman dulu. Ini maknanya hampir sama. Jadi setelah sungkeman juga didudukkan. Ya, baru nunggu. Dilungguhkan. Ya. Ini supaya apa? Orang Jawa itu kudu ngerti lunggui, kudu duwe adek-adek. Sehingga dalam mengarungi kehidupan yang baru tadi dituntun sesepuh, didorong orang tua supaya ngerti adek-adek, duwe lungguh. Nah, nek wis duwe lungguh, ngerti lungguhe, duwe adek-adek, otomatis kan ya dia sungkeman. Atau dibalik sungkeman dulu boleh. Ya. Sungkeman kepada biasanya kalau yang banyak itu sungkemannya belakangan.
Ini tadi kan kalau orang tuanya kan belum datang nih, orang laki-laki kan, berarti durung sungkeman ya? Belum. Kok ada kacar kucur ini apa Pak? Nah, kacar kucur itu tompo koyo. Jadi apa namanya, si pengantin pria ini udah pengantin, ini bukan calon lagi. Ini kan biasanya memberikan tompo koyo, kacar kucur itu. Jadi sahnya sebuah perkawinan itu tadi yang dengan panggih tadi. Yang panggih yang di depannya ya di bawahnya blek KTP tadi, bawahnya iya. Dengan panggih. Jawa tidak mengenal perempuan dibeli. Karena Jawa tuh sangat dihormati, perempuan dihormati banget nih, tidak dibeli gitu loh. Jawa tidak mengenal mas kawin, tidak dibeli perempuan itu. Kak mas kawin tapi ya untuk oma mobil rojo koyo. Cepak. Kan biasanya tadi kan sebelum panggil biasanya kan rombongan keluarga laki-laki kan bawa biasa istilahnya itu serasan, membawa sanggan, itu macam-macam itu isinya. Nilainya barangkali mohon maaf lebih dari 1 juta malahan. Iya. Oke Pak. Tapi kan tidak dalam artian membeli gitu loh. Iya, ini seneng ya, tapi ya penuh warna sekali ya. Oke Pak, itu tadi. Jadi menuju pelamin kacar kucur. Kacar kucur tadi apa Pak? Kacar kucur itu tompo koyo. Jadi pengantin pria itu memberikan istilahnya koyo. Koyo itu penghasilan kepada pengantin perempuan, kepada istrinya. Misalnya apa? Biasanya tompo koyo itu kan hanya simbol saja toh. Kadang-kadang ada yang bentuk uang-uangan atau udi-udi gitu. Ada yang berbentuk tompo koyo itu biji-bijian. Simbol ya, karena Jawa kan memang sangat erat dengan alam ya. Biasanya biji-bijian yang dipakai toh, kacar kucur tompo koyo tadi. Nah, terus biasanya dulangan, sego sak kelimah. Dahar walimah ya? Bukan dahar walimah, dahar sak kelimah sebenarnya. Oh, dahar sak kelimah. Karena kalau walimah itu kan bahasa Arab itu. Sak kelimah itu ya sak kelimah satu sendok. Sak kelimah. Maknanya apa Pak? Kan saling suap-suapan ya? Iya, suap-suapan. Disuap gantian apa langsung bersamaan? Biasanya gantian. Tapi ya kadang-kadang kalau bersamaan tuh kadang-kadang malah repot, malah misalnya yaitu ada kadang-kadang itu ulahnya perias atau ulahnya lucu-lucuan kali ya. Jadi ulahnya tukang foto. Kayak romantis. Ya, ini gantian. Dalam artian apa? Dalam rumah tangga tadi memang harus ada take and give. Saling memberi dan saling menerima. Karena garwo, sigarane nyowo. Sehingga nafkah rumah tangga ya, istilahnya di dalam tompo koyo tadi, di dalam budaya Jawa itu saling memberi. Dan nafkah rumah tangga itu kalau di dalam budaya Jawa ada 3, jana loka, indra loka, guru loka. Oh, betul, Pak. Dan itu bukan nafkah rumah tangga. Jadi pria tidak wajib memberikan nafkah kepada istri. Loh, ini kan saling memberi toh. Jadi bukan tugasnya laki-laki tok ya. Semuanya ada kewajiban masing-masing. Bekerja sama. Kerjasama. Oke. Ya. Tapi yang punya kewajiban mencari nafkah ya laki-laki. Tapi ini kan saling memberi sehingga digambarkan saling dulangan tadi. Terus tompo koyo. Jadi hasilnya si laki-laki kan diberikan kepada perempuan. Untuk diolah bersama. Sehingga perempuan itu kan pedaringan. Jadi dalam budaya Jawa itu wanita yang paling jelek itu kan 2, pedaringan borot sama tapie kendu. Tapie kendu itu apa? Kehormatan. Tapie sinjang, sewek. Oh, suka selingkuh-selingkuh gitu. Suka selingkuh, ini tidak boleh itu. Itu wanita yang paling jelek di dalam budaya Jawa gitu loh. Ada ya kayak gitu ya. Ya. Sama boros ya. Jadi kalau pedaringan dobol itu kan ya tidak mampu memanage keuangan rumah tangga. Iya. Dari tompo koyo, kacar kucur, terus lajeng dulangan ya. Terakhir sungkeman kepada orang tua. Nah, sebelum itu biasanya mapak besan. Oh, siapa yang mapak besan? Oh ya si orang tuanya perempuan ya, iya, yang jemput. Mapak besan. Jadi pada waktu itu besan nggak melihat dong upacara ini? Iya, karena itu memang itu wilayah perempuan, wilayah dari pengantin keluarga perempuan. Nah, setelah itu mapak besan. Setelah mapak besan baru sungkeman. Oh, sungkem kepada kedua belah pihak ya. Nah, oke. Nah, selama ini tentang nafkah rumah tangga dalam budaya Jawa banyak yang tidak dibahas. Iya, banyak orang yang nggak paham karena dengan adanya ajaran tamu itu kan akhirnya kan cuman dialihkan ke yang berbau agamis dan
Dan di sana di dalam agamis tadi kan nafkah rumah tangga itu lahir dan batin, lahir duniawi, batin itu kalau istrimu melakukan kesalahan itu dikasih hukum jangan dikumpuli ya. Nah, ini saya tidak mau bahas itu karena itu bukan ranah saya. Nah, kalau di dalam budaya Jawa nafkah rumah tangga itu 3, jana loka, indra loka, guru loka. Biasanya setelah itu selesai ada upacara lagi. Kalau manten pertama itu mohon maaf istilahnya mantu pertama maksud saya. Oh, mantu. Mantu pertama ini ada upacara mbubak kawah. Apa itu, Pak? Ya, mbubak kawah itu filosofinya adalah itu tadi untuk menurunkan wahyu wiji sejati karena mantu pertama mbubak kawah. Nah, kalau mantu terakhir ini ada tumpak punjen. Apa tuh? Nah, ya memang terakhir tumpak punjen. Tumpak punjen itu artinya apa, Pak? Tumpak punjen ini sesuatu tutupan. Nah, biasanya tumpak punjen dilanjutkan dengan tradisi mbubak ajang. Apa itu? Biasanya dari keluarga dari pengantin perempuan tadi itu mikul itu perabotan dapur itu loh. Nah, itu jadi rebutan jadi disurut misalnya. Karena ini mantu terakhir. Lucu ya. Itu maknanya apa, Pak? Kesempurnaan orang tua tadi sudah selesai untuk tugasku gitu loh ya. Untuk anak-anaknya tadi gitu loh. Itu nggak peduli laki apa perempuan. Kalau yang ngunduh mantu. Nah, itu tadi namanya terakhir nih bahasan kita nih. Kalau namanya mantu mesti perempuan. Jadi umpamanya ada keluarga, dia anaknya perempuan cuma 1. Ya dia ya otomatis ada upacara bubak kawah, ada upacara tumpak punjen. Kalau dia cuma anak satu-satunya? Cuma 1. Perempuannya 1. Kalau anaknya bisa 4, bisa 5, perempuannya cuma 1. Oke. Atau umpamanya gini, anaknya 5. Terus perempuannya yang pertama sama yang keempat sebagai contoh. Yang pertama ya tetap bubak kawah, yang keempat tadi tetap tumpak punjen karena adiknya laki-laki. Oh, nggak perlu. Nggak perlu ini untuk mantu. Ini untuk yang keluarga perempuan. Untuk perempuan. Ini ya. Nah, setelah itu ngunduh mantu. Ngunduh mantu. Nah, cepet aja, Pak. Sekalian nutup ini ya. Ngunduh mantu. Jadi dalam situ ada kesepakatan mantennya itu diantar, diboyong. Nah, karena memang kawin dari kata bahasa Jawa kuno, kawin itu adalah boyong. Ini prosesi boyong. Bagaimana kita memboyong perempuan ke keluarga laki-laki. Inilah ngunduh mantu. Diboyong. Upacara lagi. Kayak gitu lagi? Beda upacaranya. Oh, beda. Lebih simpel kah? Lebih simpel. Lebih simpel. Nah, saya ngunduh mantunya akan kedua ini. Besok itu. Karena anak perempuan semua ya, Pak? Anak laki-laki kan saya ngunduh mantu. Oh, Pak. Yang pertama yang ngunduh mantu, yang kedua juga ngunduh mantu. Semuanya laki-laki? Laki-laki. Oh, ngunduh mantu semuanya? Ngunduh mantu semua. Enak ngunduh mantu apa mantu? Ya sama aja. Oke, Pak. Kasih kesimpulan nih, Pak, di ini kita nih, tata cara perkawinan adat Jawa, Pak. Ya. 1 menit, Pak. 1 menit. Jadi di dalam budaya Jawa, laki-laki dan perempuan itu saling menghormati, saling menghargai, tidak ada penindasan, tidak ada penindasan, tidak ada perbudakan, tidak ada merendahkan perempuan, tidak, mereka saling menghormati ya. Dan juga perlu diingat di dalam budaya Jawa, perkawinan tujuan utamanya bukan, dan nafkah perkawinan itu adalah jana loka, nanti dibahas minggu depan lagi. Jana loka, indra loka, guru loka, dan itu bukan nafkah perkawinan. Oke. Ini itu ditutup itu dengan penasaran aja tadi ya, Pak ya. Baik, itu ya, Pak. Pak Sutrimo, terima kasih banyak atas pencerahannya pada hari ini. Sama-sama, kita belajar bareng. Iya, seru. Baik, pemirsa Dewa TV, tentunya menarik sekali untuk kembali kepada adat ya dari orang Jawa yang begitu detail. Jangan ngomong rumit, nanti jadinya pusing gitu. Begitu detail karena penuh dengan makna, pesan, doa, harapan ya, demi keberlangsungan suatu kehidupan. Nah, ini orang Jawa tuh sangat menghargai kehidupan ini. Dan budaya kita sangat indah karena kita memang lahir di suatu tanah yang memang indah, Pak ya. Surga lengkap gitu. Jadi begitu berwarna-warni di upacara-upacara kita, patut kita hargai. Dan memang
begitulah gitu, dan itu sebenarnya bisa ritual-ritual ini bisa meningkatkan perekonomian juga rakyat, masyarakat ya, dengan segala macam atributnya. Itu sangat membuat perputaran kehidupan tetap berlangsung. Baik, Misa Dharma TV, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Satna Dewi, peserta Kru Dharma TV, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Rahayu. Rahayu.